Pemirsa, indeks harga saham gabungan di bulan April 2026 ditutup melemah 2,03%. Pada perdagangan awal bulan Mei, IHSG dibuka menguat. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Konita Rahman dan juru kamera Maulana Ridwan. Konita, bagaimana pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pagi ini? Selamat pagi Leo, pada kemarin sebelumnya pada penutupan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan di bulan April, betul sekali bahwa ditutup terkoreksi 2,03% di level 6.956. Dan pada awal bulan Mei ini, IHSG pada pagi ini dibuka menguat 0,46% di level 6.988 dan hingga saat ini rentang IHSG ini berada di 6.988 hingga 7.069. Dan kita akan lihat bersama Leo dan juga pemirsa bagaimana pada perdagangan di pukul 10:13 waktu Indonesia Barat saat ini berada di zona hijau atau menguat 0,65% di level antara 7.000 hingga 6.900 dan menguat 47 basis poin. Untuk trading volume atau volume perdagangan pada pukul 10:13 yakni berada di angka 32 miliar lembar saham dengan trading value atau nilai perdagangan 11 triliun rupiah. Dan pada pagi ini beberapa sektor ini mengalami pelemahan dan kalau kami lihat pada pukul 10:14 waktu Indonesia bagian Barat untuk yang mengalami pelemahan yakni ada sektor teknologi, transportasi, kesehatan dan juga keuangan di mana masing-masing melemah 1,13%, lalu 0,98%, 0,26% dan juga 0,21%. Sementara untuk sektor yang mengalami penguatan tertinggi yakni ada sektor siklikal yakni menguat 1,66%, lalu disusul sektor infrastruktur yakni menguat 1,59%. Lalu ada sektor non-siklikal menguat 1,31%. Dan kalau kami sempat menanyakan ke analis MNC Sekuritas yakni Herditya Wicaksana yang menyatakan bahwa proyeksi IHSG pada hari ini diperkirakan tergerak atau terkoreksi di area support 6.838 dan resistance di 7.022. Dan secara historikal dalam 5 dan 10 tahun pada bulan Mei akan relatif terkoreksi meskipun tidak seburuk pada bulan September. Untuk rilis data ekonomi pada hari ini seperti inflasi dan juga trade balance diperkirakan pengaruhnya tidak sebesar dari sentimen yang sudah terjadi. Kemudian dari sektor perbankan dari sisi teknikal ia menyebutkan bahwa masih rawan terkoreksi ke depannya. Sementara dari senior analis teknikal Mirae Asset Sekuritas yakni Nafan Aji Gusta yang menyebut bahwa beberapa sentimen yang mempengaruhi pada IHSG hari ini yakni para pelaku investor domestik menantikan terkait hasil perilisan data PMI manufaktur, inflasi serta neraca perdagangan yang akan mempengaruhi pergerakan indeks. Ya, Konita, pada pagi ini kalau kita lihat ada beberapa saham bank besar ya, Bank Mandiri dengan kode saham BMRI sudah naik harganya Rp50 di 4.440, kemudian BBRI juga naik 1% atau Rp30 di 3.020, kurang lebih begitu. Dan juga ada saham Bank BCA yang kemarin selama sepekan atau bahkan lebih mengalami tekanan jual dan harganya pada pagi ini sudah naik walaupun ya 1 poin saja Rp50, sekarang Rp25 di 5875. Apakah para analis melihat untuk saham-saham perbankan ini sudah waktunya untuk mengalami technical rebound sehingga investor boleh mulai membelinya lagi atau memang untuk saat ini masih tetap menunggu saja? Rekomendasinya seperti apa, Konita? Iya, Leo, bahwa kami tadi sempat bertanya kepada analis MNC Sekuritas
Herditya Wicaksana yang tadi sudah saya sebutkan juga, bahwa ia mengatakan untuk sektor perbankan pada kedepannya memang terkoreksi, rawan terkoreksi begitu, sehingga para analis ini juga sempat memberikan rekomendasi bahwa untuk para investor ini dapat memilih saham yang selektif begitu. Dan selain itu, dari Herditya Wicaksana juga sempat memberikan rekomendasi bahwa memang pada saat ini ada come dividend date, yakni beberapa 19 perusahaan ini akan mengeluarkan come dividend date pada pekan ini. Sehingga kalau kami bisa informasikan juga, Bank Mandiri ini juga termasuk dalam perusahaan yang akan melakukan come dividend date. Namun dari Herditya Wicaksana ini menyebut Ya, bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan, yakni capital outflow begitu. Leo. baik. Beberapa saham bank besar seperti BMRI memang akan memberikan dividen. Dividennya di 10 Mei dan dividennya di 11 Mei. Dan ini juga bisa memberikan daya tarik. Kita akan lihat saja perdagangan sahamnya seperti apa. Konita Rahman melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.